Kalau ada yang mengatasnamakan dirinya, nanti saya yang akan mendaftarkan, siapkan segini, bisa laporkan saja ke kami, mungkin Koramil terdekat atau langsung ke Kodim. Masuk menjadi Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat ini tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Sahabat podcast dimanapun berada, selamat datang di Podcast Udayana. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hal yang sangat penting, terutama bagi rekan-rekan yang berkeinginan untuk bergabung bersama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yaitu tentang rekrutmen TNI AD. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih proses rekrutmen itu di wilayah. Apa betul masuk TNI itu gratis? Lalu bagaimana apabila terdapat oknum yang bermain dalam proses werving tersebut? Kita akan bahas bersama dengan Letkol Infantri Iputu Tangkas Wiratawan, Komandan Kodim 1611 Badung. Selamat datang di Podcast Udayana, Komandan. Selamat sore, Mbak. Apa kabar, Komandan? Baik. Terima kasih Komandan sudah berkenan untuk hadir di Podcast Udayana. Kita ingin mencari atau menggali informasi nih Komandan terkait dengan proses rekrutmen terutama di wilayah ya Komandan ya. Itu kalau bisa dijelaskan secara singkat nih Komandan, bagaimana proses rekrutmen atau tahapan-tahapan dari rekrutmen itu di wilayah Komandan? Oke, makasih Mbak. Jadi saya Dandim Badung punya 2 wilayah teritorial, yang pertama di Kota Denpasar, kemudian di Kabupaten Badung. Jadi rekrutmen khususnya di wilayah Badung dan Denpasar ini sebenarnya sangat mudah sekali karena pusat daripada penerimaan itu adanya di Denpasar, yaitu di Ajendam. Jadi selama ini bagi adik-adik yang memang berminat untuk menjadi bagian dari TNI AD, bisa saja langsung mendaftarkan dirinya di Denpasar, tepatnya di Jalan Sudirman, di Ajendam. Kemudian kita juga sudah mensosialisasikan ini melalui personil-personil di lapangan, Babinsa, kemudian dan Ramil, bahkan dengan pamflet-pamflet yang ada. Kita sudah mensosialisasikan ini ke sekolah-sekolah supaya proses rekrutmen ini bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik kita. Berarti termasuk tahapan-tahapannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut Betul. di Ajendam ya Komandan. Betul. Ya, mencari Jadi, informasi di sana. Ya, jadi kita mengajak adik-adik kita, kemudian juga memberikan informasi terkait bagaimana prosesnya, di mana harus mendaftar. Dan kami juga sudah memberikan juga informasi ini melalui Koramil apabila mereka terkendala terkait dengan apa yang harus disiapkan dan seperti apa prosesnya dan apa-apa saja yang harus mereka siapkan. Berarti kalau ada yang mungkin rumahnya jauh bisa di Koramil setempat ya Komandan? Bisa. Cari informasi. Ya, selama ini juga personil kami, anggota-anggota di lapangan, Babinsa, kalau memang ada masyarakat atau adik-adik yang ingin mendaftarkan dirinya, mungkin terkendala masalah informasi, terkadang mereka juga siap untuk mengantar adik-adik tersebut, mengarahkan ke Ajendam, dan juga difasilitasi juga untuk mereka mendaftarkan dirinya. Seperti baik. itu. Lalu bagaimana nih menurut Komandan, apakah betul bahwa masuk TNI itu gratis dan apa urgensinya? Kenapa sih masyarakat itu harus tahu bahwasanya masuk TNI itu gratis atau tidak dipungut biaya sedikit pun? Ini yang memang perlu saya sosialisasikan, dan ini juga terus kita sosialisasikan bahwa masuk menjadi Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat ini tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Nah, ini yang perlu juga terus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada yang namanya menjadi seorang tentara itu harus menyiapkan uang segini, harus bayar ini, harus bayar itu, tidak ada. Itu. Tapi pernah Komandan mendengar berita itu? Maksudnya kayak selentingan-selentingan di masyarakat gitu? Pasti, ya. Memang selama ini terkadang kan
masyarakat kita juga mungkin masih ragu, ya terkadang mereka juga merasa apabila anaknya atau mereka sendiri ingin mendaftarkan diri itu harus menyiapkan berapa yang harus disiapkan seperti itu. Dan kita sudah sampaikan bahwa yang perlu disiapkan adalah persyaratan-persyaratan yang memang harus disiapkan secara dini oleh mereka. Seperti itu. Syarat utama yang paling urgent atau yang paling penting itu apa sih Komandan yang perlu disiapkan sejak dini? Ya, dalam proses rekrutmen ini kan tidak serta-merta tiba-tiba sekarang ada pendaftaran kita tes. Jadi memang harus dipersiapkan. Contoh salah satunya adalah fisik, itu kan tidak bisa serta-merta. Kemudian juga kesehatan, itu juga harus dipersiapkan kesehatan itu. Kemudian juga akademik, psikologi. Nah, ini yang sering kita sosialisasikan. Seperti apa sih tes psikologi itu? Kemudian seperti apa sih tes fisik itu, apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, ini terkadang kan juga masyarakat kita banyak yang belum tahu, apalagi yang mungkin tidak di lingkungan asrama atau mungkin yang masyarakat yang jauh dari sumber informasi seperti Koramil gitu, mungkin jauh tetapi mereka ingin menjadi bagian dari kita. Nah, ini yang juga kita sampai ke bawah kita sosialisasikan. Sampai pembinaan juga ya Komandan ya? Pembinaan ya, selama ini karena kami di Denpasar, kami selain mengarahkan pembinaan di Koramil mungkin yang jauh dari kota Denpasar, tetapi khususnya yang di Denpasar kami juga arahkan karena di sini kita ada fasilitas seperti di Kepaon. Itu juga sudah beberapa adik-adik kami yang di wilayah Denpasar Badung sudah menyiapkan dirinya, baik secara fisik, secara akademik maupun psikologi. Sudah ada wadah lah mereka untuk menyiapkan diri. Lalu tadi kan Komandan bilang pernah mendengar gitu ya Komandan ya, terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat yang tentunya tidak benar karena mungkin mereka tidak mengalami langsung, hanya mendengar gitu ya dari orang lain. Nah, menurut Komandan itu kenapa banyak beredar berita seperti itu Komandan? Jadi mungkin ini karena anggapan-anggapan di masyarakat kan bermacam-macam ya, terkadang ingin mendaftar ini siapkan segini, ingin mendaftar ini siapkan segini. Itu mungkin ya karena informasi yang salah kalau menurut saya. Informasi yang salah, mereka juga bertanyanya juga kepada sumber-sumber yang bukan sumber dari kita, sehingga mereka merasa bahwa semua harus dipersiapkan selain fisik. Kalau nggak ada uangnya nggak akan bisa masuk. Nah, seperti itulah masih anggapan itu. Pada kesempatan ini saya yakinkan lagi bahwa tidak ada hal seperti itu. Ya, kalau ada yang mengatasnamakan dirinya, nanti saya yang akan mendaftarkan, siapkan segini, bisa laporkan saja ke kami, mungkin Koramil terdekat atau langsung ke Kodim, biar kita cek betul apakah ini sumber ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Terkadang banyak sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya bisa kita sebut calo lah. Calo merekrut beberapa orang, ya yang penting asal aji mumpung lah. Ini lulus, ini mungkin nggak lulus karena ini, kan banyak seperti itu. Itu yang harusnya masyarakat tahu bahwa tidak ada hal seperti itu dalam rekrutmen kita. Jadi semuanya tidak dipungut biaya, mulai administrasi sampai dengan tes dan lain sebagainya, semuanya difasilitasi seperti itu. Lalu apabila ada nih Komandan, ya semoga tidak ada ya Komandan ya selama ini. Apabila ada di jajaran Komandan melakukan pelanggaran terhadap WIRFING itu sendiri, sanksinya apa Komandan? Tentunya ada sanksi atau prosedur hukum yang sudah berlaku. Ya tentu kami akan menindak secara transparan, ya akan menindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apabila itu terbukti, tentunya kita serahkan proses itu, nanti akan kita proses lebih lanjut. Berarti secara bertahap ya Komandan ya, betul. Mulai dari mungkin dari Koramil terus ke Kodim terus ke Kodam ya Komandan, ke Korem ya Komandan dulu. Ya, secara bertingkat. Lalu
tadi Komandan sudah menjelaskan kalau dari Kodim sendiri sudah mensosialisasikan. Betul. Nah, itu rutin atau bagaimana Komandan? Atau pas pada saat ada rekrutmen baru ada sosialisasi ke sekolah-sekolah itu Komandan? Tidak. Kalau kita di wilayah itu hampir mungkin setiap saat kita sosialisasikan. Mungkin ada saat-saat tertentu, jadwal-jadwal tertentu yang memang kita sosialisasikan khusus ke sekolah-sekolah. Tetapi setiap harinya anggota kita di lapangan, ya sambil mereka monitoring wilayah, mereka juga selalu mengajak adik-adik, mengajak anak-anak kita, mengajak masyarakat. Dah kalau misalnya ini coba kamu punya postur yang bagus, ya punya akademi yang bagus, coba daftar. Nah, seperti itulah salah satu contohnya kalau anggota-anggota di lapangan. Tetapi ada waktu-waktu khusus saya bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan Kesbangpol, ada kita jadwal yang memang dijadwalkan setiap minggu kami untuk memberikan kegiatan wawasan-wawasan kebangsaan seperti itu. Kami juga sampaikan di situ. Kalau ada yang memang berminat untuk menjadi seorang prajurit, kami sampaikan proses seleksinya seperti ini, kemudian apa yang harus disiapkan, itu sering kita sampaikan. Lalu animo dari mereka gimana Komandan? Antusias atau kayak takut-takut gitu Komandan? Ya ada yang antusias, ada juga yang mungkin bertanya-tanya juga di dalam dirinya seperti Mbak sampaikan tadi. Apa harus bayar atau enggak nih? Ada yang seperti itu. Tetapi intinya masyarakat kita memang harus selalu disosialisasikan dengan hal ini ya, terkait dengan proses rekrutmen, apalagi pimpinan kita sangat intens dan atensi terkait rekrutmen ini, sehingga kita memperoleh prajurit-prajurit yang memang benar-benar berkualitas, bukan hanya prajurit yang banyak tetapi tidak berkualitas. Kita inginnya mereka direkrut dan memiliki kualitas-kualitas yang kita harapkan. Jadi jangan hanya mendaftarkan sekedar mendaftar gitu ya Komandan, tapi Betul. sudah disiapkan Ya. dari awal seperti itu. Betul, semuanya harus dipersiapkan. Baik, lalu gimana dari Komandan sendiri untuk menjamin bahwasanya masuk TNI itu gratis Komandan? Bisa ditegaskan lagi nih Komandan. Tentunya yang pertama adalah saya meyakinkan bahwa ke seluruh prajurit saya, khususnya di Kodim Badung, di dalam memberikan atau membagikan informasi ini harus betul-betul disampaikan. Jangan sampai Anda ya atau anggota terlibat dalam pencalo atau mungkin werving terus mengiming-imingi dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, keluar kita sampaikan lagi seperti itu, bahwa apabila ada mungkin personil saya yang mengatasnamakan dirinya bahwa dia bisa menjadikan seorang prajurit dengan iming-iming ini seperti itu, silakan melapor kepada kami. Seperti itu. Jadi kalau ada yang merasa dijanjikan gitu Komandan Ya, ya, betul. saya bisa nih masukin gitu kan. Padahal masuk ya memang anaknya anaknya berkompeten gitu kan, berkompeten. Komandan. Ya memang dia punya kualitas dan memang secara syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Gitu. Lalu terakhir nih Komandan, pesan Komandan kepada masyarakat ataupun adik-adik generasi muda yang ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD, apa Komandan? Pesan saya kepada adik-adik yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, jangan ragu-ragu, ya. Siapkan diri Anda. Yakinlah kalau Anda mempersiapkan diri dengan baik, pastinya Anda juga akan mendapatkan hasil yang baik tentunya. Jangan percaya ya bahwa masuk tentara harus bayar, itu tidak ada. Ini sudah jelas dinyatakan oleh pimpinan bahwa
tidak ada namanya masuk tentara itu bayar 1% pun. Jadi semuanya tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Komandan atas Terima informasinya dan tentunya sangat mengedukasi para generasi muda yang berkeinginan untuk menjadi anggota TNI AD. Dan semoga Komandan kedepannya semakin sukses ya Komandan. Amin. Semakin banyak juga Astungkara. nanti dari Badung dan Pasar yang mendaftar nih Ya, sebagai kita berharap anggota seperti TNI. itu. Astungkara. Terima kasih Komandan. Terima kasih. Udayana. Udayana.